baru muncul di UTBK ya. Materi TPS ini baru muncul di UTBK. Sementara yang namanya tes UTBK sendiri itu baru dilakukan sampai saat ini baru dilakukan sebanyak 3 kali ya, yaitu mulai UTBK ya 2019, 2020 dan 2021 ya. Nah, jadi untuk UTBK ya. Nah, untuk UTBK itu 2019, 2020 dan 2021 ya. Nah, jadi umurnya belum lama ya. Nah, di ketiga UTBK ini ya salah satu materinya adalah TPS atau tes potensi skolastik ya, yang terdiri dari 4 subtes ya. Nah, pada ketiganya ya baik 2019, 2020, 2021 ya memang semuanya ya ada TPS termasuk di dalamnya TPS kuantitatif ya. Yang berbeda itu ya di 2019 UTBK itu setiap peserta boleh ikut 2 kali ya. Sementara di 2020 dan 2021 hanya 1 kesempatan. Lalu di 2020 si perbedaannya UTBK itu hanya TPS ya. Tidak ada yang namanya TKA ya. Kemudian di 2021 kembali ada TPS dan TKA. Tetapi ya khusus TPS kuantitatif soalnya rada-rada beda dengan 2019 dan 2020 ya. Nah, sehingga nanti ya untuk pembahasan soalnya pun nanti kita akan bagi 2 ya. Pertama ada model soal 2019 dan 2020 dan ada model soal 2021 ya. Karena model soal 2021 itu agak lain, sudah lebih susah ya. Nah, kita akan mempelajarinya secara berurutan, secara runut ya, dari yang mudah ke susah. Oleh karenanya ya, kita akan membahas ya soal TPS tipe 2019-2020 terlebih dahulu di semester ganjil ini. Begitu masuk Januari ya kita akan masuk dan mulai membahas tipe-tipe soal TPS kuantitatif 2021 ya. Nah, jadi sebagai ini ya untuk di sini tadi UTBK 2019 itu ya ada TPS dan TKA ya, tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik. Nah, kesempatannya 2 kali, di 2020 hanya TPS saja, kembali di 2021 ada TPS dan TKA ya. Ya mungkin adik-adik kan sudah pernah menjalaninya ya 2021 TPS dan TKA dengan jumlah soal yang lebih sedikit ya. Nah, tetapi ya khusus TPS kuantitatifnya itu soalnya lebih sulit dibandingkan dengan soal TPS di 2019 dan 2020 ya. Nah, jadi untuk semester 1 ini ya, semester ganjil ini kita akan fokus dulu ke model soal TPS kuantitatif 2019-2020. Dan mulai semester genap nanti kita lanjut dengan model soal tahun 2021 yaitu penjelasan awal, dan langsung saja kita akan masuk ke pembahasan soal-soal ya TPS kuantitatif model 2019 dan 2020. Langsung saja kita lihat soal yang pertama ya. Nah, untuk awal ini karena ini baru mulai ya, jadi Bapak bahaskan dulu. Nanti untuk soal-soal yang berikutnya ya, pas sudah mahir mungkin pertemuan keberapa nanti bisa dicoba dulu ya. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama ya. Di antara bilangan berikut ini,
yang nilainya lebih besar dari 16% kali 18/11 adalah berapa ya. Nah, ini sebetulnya kan soal matematika biasa ya. Hanya memang kalau di matematik tidak akan ditanya ya soal-soal seperti ini ya. Tidak akan ditanya mana yang lebih besar dari angka sekian gitu ya. Kalau di matematik kan sudah ada bab-babnya ya. Ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, ada trigonometri, matriks, dimensi 3 dan sebagainya. Nah, kalau ini ya masih pengetahuan umum ya tentang bilangan, tetapi yang membutuhkan logika ya. Nah, jadi di sini kita ingin mencari ya bilangan yang lebih besar dari 16% kali 18/11 ya. Jadi kita tuliskan saja di sebelah kanan soalnya ya untuk nomor 1 bahwa di nomor 1 ini kita mencari bilangan yang ya, bilangan ya, belum tahu bilangan yang mana lebih besar dari ya 16% kali ya 18/11. Nah, karena kita akan membandingkan bilangannya dengan 16% kali 18/11, maka akan kita usahakan ya, supaya bilangan-bilangan yang ada di pilihan bisa dinyatakan dengan 16% kali 18/11. Kecuali memang tidak bisa dinyatakan dengan 16% kali 18/11. Ini contoh ya. Kalau soal seperti ini kan tidak mungkin langsung dapat jawaban ya, harus dicoba satu persatu. Pilihan A ya, ini contoh ya. 96% dikalikan dengan 9/33. Nah, ini itu ya harus diarahkan supaya ada angka 16% dan 18/11-nya ya. Nah, sebagai contoh begini ya. 96% itu kan bisa kita tulis 96% itu 6 dikalikan dengan 16% ya. Karena 6 kali 16 itu 96. Nah, jadi 6 kali 16% itu mewakili 96%. Lalu dikali 9/33 itu bisa disederhanakan ya. Dengan cara baik 9 maupun 33 dibagi 3 ya. Nah, jadi nanti berubah jadi 3/11. Nah, kalau kita lihat-lihat ya, 16%-nya kita biarkan ya, 16%. Nah, angka 6 yang di depan kita kalikan dengan angka 3 yang di belakang ya. Angka 6 di depan kali 3 di belakang dapatnya 18/11. Jadi 96% kali 9/33 itu ternyata sama dengan 16% kali 18/11. Jadi pilihan A itu sama dengan pilihan di soal, dengan angka di soal. Padahal yang kita cari itu yang lebih besar ya. Ya, dengan demikian jawaban A ya tidak kita pilih ya. Karena jawaban A itu ternyata tidak lebih besar dari soal ya, dia masih sama. Nah, yang B caranya sama ya, kita lihat 32%, lalu kita kalikan 27/33. Nah, kalau 32% itu kita nyatakan sebagai perkalian 16, berapa kali 16? 32 itu berapa kali 16%? 2 ya, 2 kali 16% ya. Nah, sedangkan 27/33 kalau kita sederhanakan berapa? Dikali 3 berarti ya, Pak? Dibagi Oh 3 iya, ya. masa dibagi 3? Iya, dia dapatnya 9/11 ya. Nah, 16%-nya kita simpan di depan kali 2 dengan 9-nya kita kalikan. 18/11 sama. 18/11. Jadi masih sama ya. Nah, maka ya untuk C pun seperti itu ya. 64% dikalikan dengan 9/22. 64%-nya kita nyatakan berapa kali berapa ya? 3.
Berapa kali 16%? Kali 4 6. ya, 4 kali 4 ya benar. 16 ya, 4 kali 16. 9/22 bisa disederhanakan nggak? Enggak ya, 9/22. Nah, sekarang tulisnya gini, 16% kali 4 kali 9/22. 4 dengan 22 bisa disederhanakan nggak? Bisa. Jadi berapa? Jadi 2 kali 9/11. 2 kali 9/11 ya. Nah, jadinya 16%-nya tetap 2 kali 9 18/11. Masih sama ya. Jadi sampai C itu ternyata masih sama. Nah, kita jangan menyerah ya. Lanjut ke D ya. 58% dikalikan 10/22. Bisa nggak 58% itu dinyatakan kali 16? Enggak ya, jadi nggak ngepas ya. Nggak ngepas. Nah, ini harus kita curigai ya. Nah, lalu kita biarkan saja dulu ya. Kan nggak bisa dinyatakan dengan berapa kali 16% ya. Jadi kita lewat dulu, kita pindah dulu ke E ya. Ya, tapi D-nya harus kita curigai ya. Kita pindah ke E, 48% kali 6/11. Bisa nggak 48 itu dinyatakan sebagai perkalian 16? Salah. Bisa. Berapa kali berapa? Berapa kali 16? 48 itu. 3. 3 ya. Jadi 3 kali 16% kali 6/11. 3-nya kalikan 6 ya. Jadi nanti 16% kali 18 18/11. 11. Jadi Berarti sama D. ya. Nah, A, B, C, E semua sama ya ternyata. Maka yang kita pilih adalah D. D ya. Nggak usah kita hitung gitu ya, biarin aja gitu ya. Kan yang A, B, C, E udah sama ya, berarti yang lebih besarnya adalah D ya. Tapi kalau ingin menghilangkan rasa kepenasaranan ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah, di sini kita pilih untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D ya, 58% kali 10/22. Nah, sebelum Bapak lanjut dengan soal berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan dulu atau mau dicatat dulu ya, silakan ya. Apakah sudah bisa dilanjut? Sudah kan ya dicatatnya ya? Ya. Udah, Pak. Ya, kan tinggal screenshot aja ya. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 22 ya. Di sini kan ada soal pecahan, tapi pilihannya adalah desimal ya. Jadi di sini nah soal SD ya, mengubah pecahan jadi desimal ya. Tentu kalau kita lihat ya untuk nomor 2 ini, untuk yang pertamanya ya 1/1 kali 2 kan bisa ditulis 1/2 tuh ya. 1/2 kali 3 itu 1/6. Ditambah 1/3 kali 4 1/12. Tambah 1/20 ya. Nah, kalau setengah didesimalkan kan gampang ya. Berapa ya? 0,5. 0,5. Nah, kalau 1/6 dengan 1/12 kan harus dicari dulu. Jadi Bapak kosongin dulu.
Kalau 1/20 gimana didesimalkan? Bisa nggak? Berarti Ditambah Ayo. 0 lagi 1. Nolnya tambah 1 ya. Ya 0,05 Nolnya tambah ya. 0,05. Jadi kalau 1/2 itu 0,5, kalau 1/20 0,05. Nah, lalu gimana nih yang 1/6, apalagi 1/12, kan nggak hafal ya. Nah, kalau nggak hafal gini, coba kita kerjakan sebagai pecahan aja dulu. Kalau kita menjumlahkan pecahan kan disamakan suaranya dulu ya. Dibikin per berapa enaknya nih? 12. Dibikin per 12 ya. Jadi nanti ya kita tulis dulu sebagai 2/12 tambah 1/12 ya. Nah, jadi kita sudah dapat 0,5 ditambah 3/12 ya dapatnya ya. iya 3/12. 3/12 tambah 0,05. 3/12 ya kalau disederhanakan berapa ya? 4. 1/4 ya. Iya. 1/4. K1/4 hafal nggak desimalnya? 0,25. 0,25 ya, 0,25. Nanti tinggal ditambah dengan 0,05. 0,25 dengan 0,05 berapa? Yang gampang dulu, 0,25 dengan 0,05. 0,30. 0,30 tambah 0,5. 0,35. Masa 0,30 tambah 0,5. 0,80. 0,80 ya. Jadi karena gini ya, tolong ya kalau secara matematik ya gini. 0,5 dengan 0,50 itu sama ya. Dengan 0,500 juga sama ya. Dengan 0,5000 juga sama ya. Nah, bedanya apa tuh Pak ya? Nah, kita lihat samanya dulu ya. 0,5 itu kan 5/10 ya. Kalau 0,50 50/100 ya. 0,500 500/1000 ya. Kalau 0,5000 ya 5000/10.000. Jadi sama-sama setengah. Makanya kalau di fisika kalau 0,5 itu ada satu angka penting. 0,50 satu angka penting juga. 0,500 satu angka penting juga. Jadi kalau ada angka 0 di belakang koma ya, seperti 0,500, 0,5000, di fisika itu tidak dihitung sebagai angka penting karena ini hasilnya sama ya. Jadi kalau 0,5 ditambah 0,30 ya, si 0,5-nya itu boleh diubah jadi 0,50 ya. Tambah 0,30 jadi 0,80 ya. Nah, jadi jawabannya itu ya 0,80. Nah, ini mah untuk menambah wawasan ya. Untuk menambah wawasan begini ya, kalau kita lihat kan 1/1 kali 2, 1/2 kali 3, 1/3 kali 4, 1/4 kali 5. Jadi angkanya teh berurutan ya, yang dikalikannya. 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5 ya. Nah, itu kalau di yang matematik ya ditulis dalam notasi itu ditulisnya itu sebagai 1 per ya, depannya n kali belakangnya apa ya? Kalau 1/1 kali 2, kalau 2 kali 3, kalau 3 kali 4. Dia kalau n kali berapa ya? N+1. N+1 ya. Jadi 1 per n kali n+1. Jadi kalau n-nya 3, n+1-nya 4. N-nya 4, n+1-nya 5 ya. Jadi 1/4 kali 5.
Nah, katanya nih ya, ini sudah dibuktikan di matematik ya. Yang namanya 1/n × n+1 itu boleh ditulis sebagai 1/n dikurangi 1/n+1. Pak, itu dari mana? Sudah ketentuan ya. Sudah dari sononya dan bisa dibuktikan ya. Coba aja proses 1/n dikurangi 1/n+1. Pasti hasilnya adalah 1/n × n+1 ya. Nah, terus ini buat apa, Pak? Ya, ini kan namanya juga nambah wawasan ya kan. Bapak bilang ini buat nambah wawasan. Nih contoh nih. 1/1 × 2 ya. 1/1 × 2. Kalau menurut rumus di atas berarti 1/1 × 2 itu adalah 1/1 dikurangi 1/2. 1. 1/1 kurangi 1/1+1 gitu ya. Iya, iya. 1/2. Nah, jadi kalau 1/2 × 3 jadinya berapa ya? Berarti 1/2 2 kurangi 1/3. 3 ya. Nah, kalau 1/3 × 4 bisa diubah jadi 1/3 1/3 kurang kurang 1/4 1/4. ya. Dan terakhir nih 1/4 × 5 yang ada di soal ini. 1/4 kurangi 1/5. Nah, kita kan ingin menjumlahkan ya dari atas ke bawah. Maksudnya kalau dijumlahkan dari atas ke bawah itu 1/1 × 2 ditambah 1/2 × 3 ditambah dengan 1/3 × 4 ditambah 1/4 × 5. Nah, itu artinya ke atas, dari atas sampai ke bawah itu dijumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Nah, kalau yang kiri ya, yang kiri itu sebelah kiri nih. Nah, itu ya yang tertulis di kiri ya, yaitu 1/1 × 2 tambah 1/2 × 3 tambah 1/3 × 4 tambah 1/4 × 5. Yang kanan, coba yang kanan jumlahin semua. Nah, kita akan melihat sesuatu nih kalau yang kanan itu dijumlahin semua. Sesuatunya apa? Coba lihat ini. Dengan ini. Dijumlahin jadi berapa ya? Kotak merah dengan kotak merah. Habis 0. Jadi 0 ya? Jadi 0. Bagaimana kalau kotak biru ini dengan kotak biru? Berapa? 0 juga ya. Bagaimana kalau kotak yang ungu dengan kotak ungu? Kita jumlahkan juga. 0. Jadi sisanya tinggal yang mana? Yang 1/1 sama -1/5. Jadi sisanya adalah 1/1 kurangi 1/5. 1/1 itu kan 1 ya. 1/5 itu 0, berapa ya? 0,2. 0,2 ya. Nah, 1 kurangi 0,2 berapa? 0,8. 0,8 atau 0,80 atau 0,800 kan tadi sama ya. Oh iya. Jadi jawabannya Ini cara ya cepat, tetap Pak. bukan kalau Oh, bukan. cepetan yang tadi ya. Oh. Cepetan yang tadi ya. Hmm. Tapi ini ya, kan siapa tahu nanti ada soal sejenis ini lagi gitu ya. Tapi panjang, misalnya gini, 1/1 × 2 tambah 1/2 × 3, misalnya sampai 1/99 × 100. Itu akan jadi lambat kalau yang cara pertama. Coba ya, Bapak tanya berapa 1/1 × 2 ya, Bapak tambah nih. Misalnya ada soal ya. Kan bisa saja kalau yang namanya TPS kuantitatif ada soal begini. 1/1 × 2 tambah 1/2 × 3 tambah 1/3 × 4
terus sampai 1/99 kali 100. Sok berapa hasilnya? Dikurang 1/100. 1/1 dikurang 1/100 dikurang 1/100. Ya, 1/1 ya. Kurang 1/100 ya. Nah, kalau ingin disamakan dulu suaranya boleh ya. 100/100 kurangi 1/berapa dapatnya? 99/100. Gampang kan? Jadi cara cepat ini ya. Tapi kalau pakai cara yang pertama tadi jadi lambat ya. Kan 0, berapa 1/6 kali 7, 1/7 kali 8, 1/8 kali wah bakal puyeng gitu ya. Jadi yang sebelah kanan itu akan menjadi cara cepat kalau soalnya panjang. Kalau soalnya pendek ya masih sama lah gitu ya. Bisa dipahami ya? Silakan kalau ada pertanyaan dulu ya. Jadi kita santai saja, tidak usah buru-buru, yang penting paham ya, yang penting mengerti ya. Nah, baiklah, akan kita lanjut dengan soal yang berikutnya, yaitu soal ketiga ya. Nah, soal nomor 3 ini soal tentang barisan bilangan ya. Nah, silakan ya, karena mungkin sudah terbiasa kalau soal barisan bilangan ini. Silakan kalau mau dicoba dulu lah 1 menit ya, biar tidak ngantuk ya. Jadi nyoba dulu. Silakan semuanya nyoba dulu. Diberi waktu 1 menit ya. Ya minimal ada bayangannya lah kira-kira polanya seperti apa ya.
Baiklah ya, udah ada yang mendapatkan jawaban. Nah, kalau belum ya, karena sudah 1 menit, langsung saja kita bahas ya. Nah, kalau kita menemukan ya pola barisan bilangan ya, kita menemukan barisan bilangan, maka pasti yang kita lakukan adalah mengecek dulu ya angkanya secara berurutan ya. Apakah angka secara berurutan itu polanya tetap atau tidak? Nah, kalau secara berurutan tidak, baru kita coba misalnya dengan pola loncat 1 angka, loncat 2 angka, dan seterusnya ya. Coba kita tes dulu secara berurutan. P ke 42 jelas kita tidak dapat apa-apa ya. Sekarang 42 ke 39. 42 menjadi 39 itu dikurangi 3 ya. 39 ke 37, nah itu dikurangi 2 ya. Nah, kalau dilihat baru 2 angka sih sepertinya udah berpola gitu ya. Nah, tapi ternyata dari 37 ke 35 pengennya sih kurangi 1 ya. Pengennya 36. Ternyata ini dikurangi dengan 2 ya. Nah, kemudian 35 ke 32 ini kurang 3, 32 ke 31 Kurang 1. dikurangi 1. Jelas ini polanya tidak beraturan ya. 74 bukan sih, Pak? 74 Bapak simpan dulu ya. Coba Bapak simpan dulu. Nah, Bapak tandain dulu nih. Nah, karena pola ya untuk yang berurutan itu tidak beraturan, maka kita curigai bahwa polanya adalah loncat 1 angka ya. Kita coba lagi. Nah, karena di sini Bapak sedang menjelaskan, jadi Bapak tulis lagi. P42, 39, 37, 35, 32, 31, kemudian Q ya. Nah, di sini akan Bapak coba kalau dari 42 tidak ke 39 tapi ke 37. 43 menjadi 37 dikurangi 5 ya. 37 ke 32 dikurangi 5. Nah, ternyata ini ada kesamaan ya. Nah, jadi ada kesamaan ya. Nah, kemudian ya berarti 39 juga polanya ke 35 ya. 39 ke 35 dikurangi berapa nih? 4. Kurangi 4. 35 ke 31 Kurangi 4. kurangi 4. Nah, ini kan ada kesamaan ya. Kalau loncat 1 angka. Yang satu ya tetap dikurangi 5, yang satu tetap dikurangi 4 ya. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa 32 ke Q dikurangi Min 5. kurangi 5 ya. Kalau begitu berapa ya Q-nya? 27. 27 ya, yaitu 32 kurang 5. Nah, kemudian kalau P ke 39 dikurangi 4 ya. Maka P-nya adalah 47. berapa P-nya? 38. Berapa P-nya? 43. 43 ya. Biar kalau dikurangi 4 jadi 39. Jadi P-nya 43. Nah, yang ditanya apa? Berapa nilai P plus Q. Q? Ya, maka P plus Q adalah 70. 43 tambah 27. 27. Hasilnya 70. 70 ya. Jadi Oh. jawabannya yang A ya. Iya. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu ya sambil Bapak menyiapkan soal berikutnya ya.
Nah, baiklah ya, kita masuk ke soal berikutnya, nomor 4. Nah, silakan dicoba dulu juga, ini 1 menit saja. Yang udah dapat? Sebentar, Pak. Belum dapat? Belum. Ya, coba kita lihat ya.
Nah, kalau tadi ya seperti yang sampaikan tadi, ketika kita menjumpai barisan bilangan, maka cek dulu apakah berurutan atau tidak ya. Nah, kalau tadi Bapak tulis, sekarang kita lihat saja ya. 3 ke 9 nambah 6, 9 ke 9 nambah 0, 9 ke 14 nambah 5, 14 ke 28 nambah 14. Yang jelas sangat tidak beraturan ya. Jadi tidak mungkin polanya berurutan ya. Nah, kalau polanya loncat juga kita cek ya. 3 ke 9 nambah 6. 9 ke 28 nambah 19 ya. 28 ke 96 nambah sekian puluh 8 ya. Jelas tidak beraturan juga ya. Maka harus kita lihat-lihat dulu ya. Jadi diamati dulu, dilihat angkanya ada nggak yang dicurigai ya. Kalau dilihat dari angkanya, kira-kira kita akan mencurigai angka berapa dan berapa ya. So, kalau lihat angka begini ya, apa yang patut dicurigai ini di sini? Ada nggak yang kepikir, ini curiga nih angka ini dan ini gitu? 9 per 9 jadi 1, 14 per 28 jadi 2. Nah ini ya contoh yang dicurigai adalah 14 dengan 28 ya. Nah 14 28 itu dicurigainya karena apa? Ini kelipatan 2 kan? Jadi ini kali 2 nih. 3296 juga ini patut dicurigai. Kenapa? Karena ini kelipatan juga. 96 itu kelipatan dari 32. Kelipatan berapa ya? 3. 3 ya. Jadi 32 itu kalau 3 96. Nah, kita lihat nih. Ini kali 2. Ini kali 3. Coba cek dua angka sebelumnya. Dua angka sebelumnya itu 9 ke 9. Kali berapa ya? Kali 1. Kali 1. Ini teratur nggak polanya? Teratur. Teratur ya. Jadi setiap dua angka itu polanya kali 1, kali 2, kali 3 dan seterusnya. Nah, itu kan per dua angka ya. Bagaimana kalau pola nyebrangnya? Ya, maksud nyebrang itu begini ya. Pola nyebrangnya itu misalnya dari 3 ke 9 nih kan nyebrang nih. Dari 9 ke 14 nyebrang. 28 ke 32 nyebrang. Baru nanti 9 ke Y nyebrang ya. Maksudnya nyebrang dari kelompok dua angka gitu ya. Kalau 3 ke 9 nambah berapa ya? 6. Ini nambah 6. 9 ke 14 5. nambah 5. 28 ke 32 nambah 4. Berpola enggak ini? Berpola. Berpola ya, Berpola. tambah 6, tambah 5, tambah 4. Jadi yang berikutnya Tambah 3. tambah 3. Oh, kalau begitu Y-nya berapa? 99. Y-nya 99. Ya, jadi Y-nya adalah angka sebelumnya 96 lalu ditambah 3, maka dapatlah 99. Nah, baiklah ya, berikutnya kita lanjut dengan soal nomor 5 ya. Langsung saja Bapak timpah ke nomor 4 ya. Silakan dicoba dulu ya. Nomor 5 silakan kalau mau dicoba dulu.
73. 73. Bapak simpan dulu ya. Terima kasih nih sudah mencoba menjawab dan katanya 73 ya. Kita tanyain dulu, silakan ada yang lain? 73 sama. 73 sama ya. Nah, kita lihat saja ya. Intinya kan angka yang di tengah segitiga itu merupakan hasil operasi dari ketiga angka yang ada di sekelilingnya. Hanya kita harus berpikir gimana caranya mendapatkan angka yang di tengah tersebut. Apakah ditambah, dikurangi, dikali, atau dibagi gitu ya. Nah, atau kombinasi tambah kali bagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ini memang kejelian dalam mengamati gitu ya. Ternyata pada bentuk A atau boleh ditulis pada segitiga A gitu ya, pada bentuk A, angka 54 yang ada di tengah itu diperoleh dengan cara 7-nya dikali 6 dulu ya. Ya, Lalu ditambah dengan 12. 12 ya. Jadi nanti dapatnya 42 tambah 12 ya. Nah, maka ya kalau di A seperti itu, di B polanya harus sama ya. Nah, untuk di B itu, nah X ya, X sama dengan, ya kalau tadi di bentuk A 7 kali 6, berarti ini 11 kali 6 ya. 6. Kemudian ditambah 7. 7. 7 ya, maka dapatnya 66 ditambah 7, 7. hasilnya 73 ya. 3. Tepat sekali ya. Terima kasih sudah menjawab dan benar ya. Nah, siap-siap dengan soal yang berikutnya yaitu nomor 6 ya. Silakan dicoba dulu, Bapak akan tampilkan dulu di layar. Bapak ke belakang dulu ya sebentar.
Apakah ada yang udah dapat jawabannya? 15 bukan, Pak? 15. Bapak catat dulu. Ayo yang lain. Bukan yang lain, Alivia. Yakin 15? Yakin, Pak. Soalnya dikali silang terus dikurangin. Oke. Tapi nggak tahu juga. Ya, coba kita lihat ya untuk ini kita beri identitas saja ya, seperti soal yang gambar segitiga tadi. Kita beri nama ini gambar A ya, dan yang ini gambar B. Nah, untuk gambar A, angka 12 itu diperoleh dari ya, memang kali silang ya. Jadi 12 kali 7 ya, itu dikurangi 9 kali 8. Mau 7 kali 12 dulu juga boleh ya, karena kan komutatif ya. Jadi 12 itu 12 kali 7-nya 84 kurangi 72 ya. Nah, maka dengan cara yang sama pada gambar B, nilai X adalah, kalau tadi 12 kali 7 berarti sekarang 11 kali 9 ya. Kurangi, kalau tadi 9 kali 8 sekarang 6 kali 14 ya. 11 kali 9, 99 kurangi 84. Maka diperoleh hasilnya ternyata betul sekali 15 ya. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban 15 ya. Terima kasih Alivia ya sudah menjawab dengan benar. Jadi kita pilih D ya, dodol ya. Nah, baiklah ya, siap-siap dengan soal berikutnya. Ini Bapak close dulu ya untuk soal nomor 6. Kita lanjut nomor 7. Nah, karena ini tidak begitu rumit, silakan dicoba dulu ya. Ini materi SMP ya, silakan dicoba dulu.
Berapa jawabannya? Nomor 7. Halo, halo. Bapak itu tuh lupa lagi caranya. Hmm. Ada yang ingat nggak yang lain? Silvi ingat nggak kalau ada yang begini gimana? Lupa. Audi atau Hilwa? Silakan yang masih ingat caranya gimana kalau yang seperti ini? 37, Pak. Dapatnya 3. Berapa tadi? 37. Iya. Ya, Audi 37. Coba kita lihat ya. Gimana teorinya Audi? Cara mengerjakannya? Atau teorinya aja lah yang gampang. Nggak pakai teori sih, cuma coba-coba tadi X-nya dimisalin jadi 1. Jadi ini ada teorinya ya. Jadi ada teorinya. Bahwa kalau yang namanya kita punya segitiga, itu kan sudutnya ada 3 ya. Contohnya nih ada sudut A, ada sudut B, dan ada sudut C. Nah, menurut teorinya itu, kalau kita jumlahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut C, totalnya harus berapa? Ada yang ingat? 180. Harus 180 derajat ya. Nah, di gambar ini kan sudut A-nya 2x plus 4. Jadi 2x plus 4 ditambah sudut B 8x plus 1 tambah sudut C 4x plus 7. Nah, itu kalau dijumlahin teh harus 180 derajat. Nah, lalu jumlahkan yang variabelnya sama aja 2x, 8x, 4x jumlahkan ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya di sini ada 2x, ada 8x, ada 4x kan sama ya. Iya. Nah, berarti kita jumlahkan berapa x? 14x ya. 2 tambah 8 tambah 4. Lalu ditambah yang konstantanya ya. 4, 1, dan 7. Berapa tuh? 12. 12 ya. Nanti hasilnya 180 ya. Maka 14x adalah 180 kurangi 12. Berapa ya? 168. 168 ya. Kalau gitu X-nya gimana nyari X-nya? 168 dibagi 14. 168 bagi 14. Berapa dapatnya? 12. 12. Yang ditanya apa yang ditanya? Yang ditanyanya Sudut besar BAC sudut ya. BAC. BAC itu yang mana ya? Sudut A. Sudut A. Sudut A itu berapa? 2x plus 2x ditambah 4 ya. Derajat. 2x berarti kan 2 kali 12 ya. 2 kali 12 tambah 4 derajat. 2 kali 12 24 tambah 4 derajat. Maka jawabannya 28 derajat ya. Itu ya. Jadi jawabannya dapatlah B ya. Untuk nomor 7. Ya silakan kalau mau dicatat dulu ya, diingat-ingat lagi. Nanti kalau ada soal seperti ini lagi, diharapkan lancar ya. Jadi kalau kita punya segitiga, maka jumlah sudut-sudutnya adalah 180 derajat.
Nah, baiklah ya, kita lanjut dengan yang berikutnya. Nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 8 ini, nah akan Bapak bahas langsung ya. Jadi Bapak akan membahas teorinya seperti apa ya. Nah, diketahui data sisi-sisi berikut 8, 15, 17, 5, 10, 15, dan seterusnya lah pokoknya ya. Nah, manakah dari data-data di atas yang bisa membentuk segitiga siku-siku? Nah, sekarang kita perhatikan segitiga sembarang dulu ya. Jadi misalnya kita punya segitiga sembarang, namanya segitiga ABC ya. Nah, misalnya ini A, ini B, ini C ya. Nah, ini namanya titik sudut ya. Nah, kalau di depan A itu biasanya memiliki panjang sisi namanya A kecil. Maaf bergeser ya. Di depan A memiliki panjang sisi A kecil ya. Di depan B panjang sisinya B kecil. Di depan C panjang sisinya C kecil ya. Nah, kemudian ya kalau untuk sudut ya. Nah, kalau untuk sudutnya ya namanya tadi sama ya untuk. Jadi kalau misalnya di titik C ya, nama sudutnya ya sudut C gitu ya. C besar ya ini. Bentar Bapak bikin supaya kelihatan besar hurufnya. Nah, ini C besar, ini B besar, ini A besar. Meskipun ada juga yang memberi lambangnya alfa, beta, gamma ya. Nah, jadi di sini ya ada syaratnya ya. Syarat terbentuk segitiga ya. Jadi syarat agar terbentuk segitiga ya. Jadi syarat supaya sisi-sisi tersebut membentuk segitiga itu apa saja gitu yang harus dipenuhi ya. Syarat ini ya. Syarat agar sisi ya A, B, C dapat membentuk segitiga ya. Jadi ini tidak bisa sembarangan ya. Jadi angkanya harus memenuhi angka-angka tertentu ya. Nah, syarat yang pertama adalah agar terbentuk segitiga ya. Kalau A dijumlahkan dengan B itu harus lebih besar dari C ya. Ya tidak boleh jumlah dari dua sisi itu lebih kecil atau sama dengan sisi yang lain ya. Jumlah dua sisi itu harus lebih besar dari sisi yang ketiga ya. Kemudian berikutnya kalau B ditambah C ya harus lebih besarnya dari A ya. Dan kalau C ditambah A harus lebih besarnya dari B ya. Itu syaratnya ya. A tambah B lebih besar dari C, B tambah C lebih besar dari A, C tambah A lebih besar dari B ya. Coba lihat di soal. Ada nggak yang tidak bisa membentuk segitiga? Kan ada 3 sisi itu ya. Misalnya 8, 15, 17. Mana yang tidak bisa dibikin segitiga? Di antara data nomor 1, 2, 3, 4. 2. Mana? Nah, yang tidak bisa dibikin segitiga itu nomor 2. Kenapa? Karena A tambah B. Tidak lebih besar kan dari C ya. Iya, Ini tidak lebih sama besar. ya. Jadi 5 tambah 10-nya ini malah sama dengan 15. Harusnya Iya. lebih besar gitu. Jadi kalau disambungin itu nanti jadinya lurus ya. Nggak bisa bikin segitiga gitu.
Jadi nggak bisa jadi segitiga ya. Jadi Sama eh, yang nomor 4. nomor 4 iya gitu. Iya. Yang mananya coba? Enggak deh nomor 4. Iya, Nomor 4 bisa jadi segitiga nggak? bisa tapi Bisa. 61 tambah 63 kan lebih gede dari 65. oh iya benar. Iya iya iya. Kan nomor 4. Ya. Nah, jadi gini ya. 2 salah kan? Iya. Maka semua pilihan yang ada 2-nya sudah pasti salah. Jadi pilihan A teh pasti salah. Kenapa? Karena ada 2-nya. Mana lagi yang salah coba? Kan semuanya. Kalau semuanya berarti ada 2-nya juga ya. Nah, itu ya. Jadi sudah ada yang gugur nih nomor 2. Nah, diinginkan sekarang siku-siku. Kapan sih siku-siku? Nah, itu dilihat dari hubungan ABC-nya. Jadi pertama harus terbentuk dulu segitiga ya. Setelah terbentuk segitiga, yang berikutnya itu begini ya. Jika ya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dianggap C itu sisi yang paling panjang ya. Anggap C itu sisi yang paling panjang. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat ya. Nah, maka segitiganya ini pasti siku-siku di C. Nah, jadi di sini ada keterangan ya, C kecil ini sisi terpanjang ya. Jadi sisi terpanjang dikuadratkan itu lebih sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka dia membentuk segitiga siku-siku. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu namanya rumus apa sih itu? Pitagoras. Pitagoras ya. Nah, jadi kalau memenuhi Pitagoras itu akan membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, sekarang kita lihat teorinya saja dulu ya, 2 lagi baru nanti kita lihat ke pilihan mana yang siku-siku ya. Jadi biar nggak tanggung. Nah, berikutnya lagi jika C kuadratnya ternyata lebih kecil ya. Tapi tetap ya C-nya itu sisi terpanjang ya. Sisi terpanjang itu kalau dikuadratkan lebih kecil dari A kuadrat plus B kuadrat. Maka ya segitiganya itu akan lancip ya. Lancip di mana ya? Di C ya. Di depan sisi terpanjang itu ya. Lalu terakhir jika C kuadratnya lebih besar dari A kuadrat plus B kuadrat ya, maka segitiga ini akan tumpul di C ya. Jadi yang harus dilihat itu sisi terpanjangnya dulu ya. Nah, apakah memenuhi sama dengan lebih besar atau lebih kecil? Coba nih kita cek nomor 1 ya. Untuk data nomor 1 yang paling panjangnya apa ya? 17 ya. Jadi di nomor 1 itu C-nya adalah 17 ya. Nah, kita cek sekarang 17 kuadrat kita bandingkan dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat. Lebih apa? 17 kuadrat itu ya. Ada yang tahu berapa 17 kuadrat? 289 ya. Nah, kita lihat dibandingkan dengan 64 tambah 225 lebih apa ya? Lebih kecil. Coba dilihat lagi. Sama. 64 tambah 225 berapa? Sama 289. 289. Nah, kalau sama berarti nomor 1 membentuk Pitagoras. Berarti segitiga apa nomor 1 itu?
Siku-siku. Siku-siku ini ya. Berarti kesimpulannya nomor 1 siku-siku. Yang ditanya segitiga apa katanya? Siku-siku. Siku-siku. Jadi yang ada nomor satunya benar ya. Nah, yang ada nomor satunya benar. Jadi B dan C ya, B dan D ya. Karena di nomor C mah nggak ada satunya ya. Ya tinggal 1,3 atau 1,4 ya. 1 sama 3 bukan sih, Pak? Coba kita lihat 2 kan nggak usah dicek ya. Iya. Kenapa 2 nggak usah dicek? Karena Udah salah dari awal. membentuk segitiga aja nggak mungkin ya. Jadi udah salah di awal. Coba yang nomor 3 itu C-nya 61 kan? Iya. 61 kuadrat. Coba bandingkan dengan 11 kuadrat tambah 60 kuadrat ya. 61 kuadrat berapa? 3721 ya. Iya, 3721. Nah, ini 11 kuadrat itu 121. 121 tambah 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat. 6 kuadrat kan 3.000. 36 ya. Kalau 60 kuadrat 3.600 ya. Ini kalau dijumlahin berapa? Sama. 3721. Nah, berarti di sini sama ya. Nah, karena sama ya, ini sama, berarti ini pun Siku-siku. siku-siku ya. Nah, berarti yang udah dapat sih jawabannya ya. B. 1 dan 3 ya. Nah, tapi ya supaya tidak penasaran ya. Coba kita cek yang nomor ini tadi nomor 3 ya, maaf nih, nomor 3. Kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 65 kuadrat. Kita bandingkan dengan 61 kuadrat tambah 63 kuadrat. 65 itu dapatnya 4225 ya. Nah, 61 kuadrat tadi kan sudah 61 kuadrat. 3721. 3721. 63 kuadrat 3969. ya, yang jelas ujungnya 69. Nggak usah dijumlahin, udah kelihatan. Lebih. 3000 dengan 3000 ini udah ya 3000 dengan 3000 aja udah 6000 kan? Iya. Yang sebelah kiri 4000, jadi pasti lebih apa? Lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil ya. 4225 lebih kecil dari 6000 sekian atau dari 7000 sekian. Maka segitiganya apa? Tumpul. Lancip. Oh iya, lancip. Oh iya. Segitiganya lancip ya, lancip di C. Iya. Yaitu ya, jadi nomor 8 jawabannya adalah B ya. Badut. Nah, silakan kalau mau dicatat dulu. Tes. Ya, tes. Ya. Bapak misalnya kalau soal yang kayak tadi kan di segitiga siku-siku itu ada triple Pitagoras. Kalau pakai itu bisa nggak? Maksudnya gimana? Kan ada yang di Pitagoras itu kayak ada triple Pitagoras gitu. Oh iya, kalau semua hafal nggak apa-apa, tapi harus dihafalin ya. Lebih 3, gampang 4, ya Pak, 5. nggak usah dihitung gitu. Ya, tapi memang harus hafal. Coba yang hafal berapa aja triple Pitagoras? Yang Hafal paling kecil 3, 4, 5. 3, 4, 5. Dan ini berlaku kelipatan ya. Ya. Jadi kalau kita kalikan 2 jadi 6, 8, 10. Kalikan 3, 9, 12, 15. Kali 4, 12, 16, 20 ya. Berlaku kelipatan. Coba berapa lagi selain 3, 4, 5? 8, 15, 17. Yang lebih kecil dulu. 5, 12, 13 ya. Ada 7, 24, 25. Baru yang barusan 8, 15, 17.
dan seterusnya. Nanti kayak nomor 3 Bapak pun nggak hafal bahwa 11,60,61 itu triple Pitagoras. Jadi kalaupun ini ya kita kuadratin aja, kita lihat ya. Yang paling gede dikuadratkan dibandingkan dengan penjumlahan 2 yang paling kecil, apakah sama, lebih kecil atau lebih besar ya. Nah, baiklah ya, karena waktunya itu tinggal sangat sedikit ya. Kalau nomor 9 teh pembahasannya rada panjang. Nah, tapi sebelum diakhiri ya, ini mah Bapak mau mencoba dulu apakah lambat atau tidak ya. Nah, ini Bapak mau ada kuis dulu ya 5 menit. Nah, kuis dulu 5 menit. Lalu caranya bagaimana ya. Nah, Bapak akan ngasih link ya di kolom chat ya, di kolom chatnya, bukan chat WA ya. Karena kalau chat WA Bapak nggak pegang ya. Nah, di kolom chatnya Zoom ya. Nah, tolong diklik ya. Hanya memang ini kalau kalau pakai HP mungkin agak susah ya. Yang pakai laptop silakan diklik ya. Ada link yang ada di kolom chat. Apakah sudah pada bisa? Belum, Pak. Sebentar. Iya, silakan. Soalnya pakai HP ini. Ya, ini Bapak mau ngetes dulu ini kalau misalnya nanti lambat,